Kami akan menjelaskan cara mengisi aktivitas 1, yaitu pada aktivitas 1 kita akan menyamakan semua satuannya. Pada waktu keberangkatan satuannya adalah jam, titik, menit. Pada kolom pertama itu jamnya adalah 7:15, sementara pada kolom selanjutnya ada 7:30. Jadi ini semua satuannya sudah sama. Kita lanjut ke kolom D. Pada kolom D, itu ada pada baris ke-7, itu satuannya tidak sama karena pada kolom D ini satuannya adalah kilometer, meter, sentimeter. Kilometer titik 2 meter, titik 2 sentimeter. Pada baris pertama kolom D ini kita lihat 15.03.00, sementara pada baris ke-6 22.05. Baru kita tambahkan titik 00. Seperti itu. Jadi semuanya kita sama ratakan. Kita lanjutkan ke kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh satuannya itu adalah menit titik 2 detik. Itu semuanya satuannya sama, di belakangnya sudah harus ada semua seperti ini. Ini waktunya sudah sama, jadi tidak ada lagi yang perlu kita sesuaikan. Kita lanjut ke aktivitas 2. Pada aktivitas 2 ini kita akan mengisi kecepatan. Kecepatan ini kita menggunakan rumus. Rumusnya yaitu jarak dibagi di dalam kurung waktu tempuh dibagi 60. Ini rumusnya teman-teman. Sama dengan D2 ini adalah jarak. Kemudian kita buka kurung dulu, E2 ini adalah waktu tempuh, kita bagi 60. Maka dapatlah 21,86 dengan 2 angka di belakang koma. Kita lanjutkan dengan kecepatan valid. Kita lihat dengan kecepatan 21,86 km per jam, waktu tempuh 42 menit, jaraknya 15,3 km. Apakah itu valid atau tidak? Nanti di sini kita bisa lihat secara rasional valid atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah outlier. Outlier ini juga sama dengan cara menginput kecepatan valid atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas 3. Pada aktivitas 3 ini kita lihat dulu keterangan. Kita akan mengisi kategori jarak. Ada labelnya di situ, pendek, kurang. Untuk jarak pendek itu kurang dari 10 km, menengah itu antara rentang 10 sampai 30 km, dan jauh lebih dari 30 km. Yang pertama itu jaraknya 15,3, maka dia masuk ke kategori jarak menengah. 15,3 itu jarak menengah. Yang di bawah dari 10 seperti 7,5, 5,3 itu masuk ke kategori jarak pendek. Kemudian yang di atas dari 30 seperti 40,2 itu jarak jauh. Pokoknya yang di atas dari 30 maka dia termasuk ke kategori jarak jauh. Kemudian jenis kategori waktu. Waktu ini dibagi 3 kategorinya, yaitu pagi, siang, dibagi menjadi 4. Ternyata dibagi menjadi 4. Tapi waktu pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kita lihat di sini ada waktu keberangkatan. Jadi kita cek waktu keberangkatannya, maka baru kita input kategori waktunya. Kalau dia keberangkatannya 7:15, maka itu adalah kategori waktunya pagi. Dan ada 17:00 itu adalah kategori waktu sore. Kemudian 13:00 itu adalah kategori waktu siang, dan 19:00 itu adalah kategori waktu malam. Begitu selanjutnya, kita tinggal melihat pada waktu keberangkatan, kita input di kategori waktu. Kemudian jenis hari ini sesuai dengan hari pada kolom F. Selain hari Minggu itu adalah hari kerja, maka Senin sini ada kita input hari kerja, Selasa hari kerja, Rabu juga hari kerja. Kemudian pada hari Minggu itu adalah hari libur. Kemudian waktu ideal. Waktu ideal ini kita menggunakan rumus, yaitu waktu tempuh kita kali dengan 0,8, maka kita mendapatkan waktu idealnya adalah 33,6, dan begitu selanjutnya. Kemudian indeks hambatan kita juga menggunakan rumus, yaitu waktu tempuh dibagi waktu ideal atau per waktu ideal, maka indeks hambatannya adalah
1,25. Kita lanjutkan ke aktivitas 4. Nah, aktivitas 4 ini kita menginput waktu tempuh. Nah, kita lihat dulu kategori jaraknya. Kategori jarak pendek, jalan kota, kondisi lalu lintasnya rendah. Nah, kita lihat di aktivitas 3, kita cari dulu kategori jarak pendek. Ini kategori jarak pendek ada 3 di atas ini. Kita lihat lagi tadi ada jenis jalan kota. Nah, ada jalan kota di sini ada 3, tinggi, rendah. Tadi jalan kota itu kondisi lalu lintasnya apa? Tadi kategori waktunya pendek, jenis jalannya jalan kota, kondisi lalu lintasnya rendah, maka waktu tempuhnya 15. Maka kita input di aktivitas 4 ini, waktu tempuhnya adalah 15. Begitu selanjutnya, pada baris yang kedua itu kategori jaraknya pendek, jenis jalan-jalan kota, kondisi lalu lintasnya sedang. Kita lihat lagi pada data aktivitas 3, pendek, jalan kota, sedang. Nah, sedang kita cari dulu sampai dapat kategori sedang, jalan kota sedang. Ini dia pendek, jalan kota, dan sedang, maka waktu tempuhnya adalah 18. Begitu seterusnya nanti kita lihat lagi kategori jarak pendek, jenis jalan-jalan kota, tinggi, kita lihat di aktivitas 3. Kemudian selanjut pada kolom I, kita akan menginput deviasi standar. Deviasi standar ini kita bisa menghitungnya menggunakan rumus yang sesuai dengan rumus deviasi standar. Pada jalan kota deviasi standarnya 26, menengah 68, jalan raya 36, menengah tol 32, jauh, kategori jauh untuk jalan tol 47. Kita lanjutkan menginput kolom M, yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini kita mencari rata-rata setiap kecepatan. Ini rata-rata kecepatan jalan kota, maka dapat rata-ratanya 18,79. Kemudian jalan raya rata-ratanya 21,92. Kemudian jalan tol rata-rata kecepatannya 53,4. Selanjutnya yaitu indeks hambatan rata-rata. Nah, indeks hambatan rata-rata ini kita ambil dari pada kolom 3 tadi, yaitu dari indeks kecepatan. Nah, ini sesuai dengan jenis kecepatannya. Kondisi lalu lintasnya sedang, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk rendah, indeks hambatan rata-ratanya 0,20, sedang 0,12, tinggi 0,12, dan sangat tinggi 0,31. Aktivitas 5, yaitu kita akan membuat algoritma menggunakan aplikasi Strat 3.0 GUI. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Selanjutnya, sesuai dengan perintahnya, kita buat dulu apabila bendera kuning kita pencet. Nah, kita masukkan bendera kuning. Ini kan kita input dulu variabelnya. Ada berapa variabel? Di sini kita ada menginput 4 variabel. Variabel yang pertama yaitu waktu tempuh. Kemudian variabel yang kedua yaitu kemacetan. Variabel yang ketiga yaitu istirahat. Lanjut variabel yang keempat hasil. Setelah variabel yang keempat baru kita masukkan perintahnya, yaitu baru kita masukkan perintahnya apa di sini. Berarti kita masukkan waktu tempuh. Baru selanjutnya perintah variabelnya, kita masukkan variabel. Di
variabelnya sesuai dengan yang di atas. Kalau di atas waktu tempuh, maka variabelnya kita ubah menjadi waktu tempuh. Kemudian sampai dengan hasil, kita masukkan hasil, kita tarik, kita taruh di kolom putih. Lanjutkan perintah selanjutnya, yaitu kita masukkan waktu estimasi kemacetan. Oke, selanjutnya kita masukkan kembali variabelnya. Berarti variabelnya adalah sesuai dengan yang di atas, berarti kemacetan. Jangan sampai kita salah menginput variabel, sampai kita masukkan juga hasilnya berapa. Di sini answer. Lanjutkan perintah selanjutnya, yaitu kita masukkan waktu istirahat. Waktu istirahat. Setelah itu masukkan lagi variabel istirahatnya. Ini kita ganti istirahat. Kemudian kita masukkan jawabannya. Setelah itu kita lanjutkan kembali ke variabel yang selanjutnya. Ya, kita ganti di sini hasil. Kemudian ini adalah kita input hasilnya itu apa saja. Kita masukkan, berarti ada beberapa hasil. Hasil yang pertama itu variabelnya adalah waktu tempuh. Kita masukkan waktu tempuh. Yang kedua tadi adalah kemacetan sesuai dengan yang sudah kita input di atas. Waktu tempuh pertama, kemacetan kedua, yang terakhir adalah istirahat. Oke, kita lanjutkan perintah selanjutnya, yaitu kita kunci. Jadi kita kunci, kita masukkan, kita tambah kolomnya. Oke, ya, kita cari apa yang akan kita cari. Yang akan kita cari adalah waktu perjalanan Anda. Waktu perjalanan kita tulis di sini perintahnya. Oke, ini kita input lagi. Kita itu ada ini adalah hasil. Oke, kita input, kita akan mencari hasil, maka kita masukkan variabel hasil dan satuannya adalah jam. Setelah itu baru kita masukkan datanya. Jadi karena sini perintahnya apabila bendera hijau kita klik, maka perintahnya atau logaritmanya akan berjalan. Jadi kita klik dulu bendera hijaunya, maka di sini ada perintah masukkan waktu tempuh. Di waktu tempuhnya itu adalah 1.67. Baru kita klik checklistnya, maka akan keluar masukkan estimasi macet. Jadi kemacetannya itu 0,5. Selanjutnya masukkan waktu istirahat. Waktu istirahatnya ada 0.25. Maka kita akan mendapatkan hasil, yaitu waktu perjalanan Anda 2.42 jam. Itulah penjelasan kami tentang lembar kerja 2.5. Semoga bisa dipahami.